Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dia Nur Hikmah. Saya dari Universitas Mandiri, program studi akuntansi semester 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar akuntansi. Dan materi yang akan saya sampaikan mengenai riset berkenaan pasar modal. Baik, simak materinya berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pasar modal. Secara umum, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu berupa obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, ataupun instrumen lainnya. Pasar modal ini ialah suatu tempat di mana perusahaan mencari dana untuk meningkatkan kegiatan bisnisnya, sehingga perusahaan dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana tersebut biasanya bersumber dari para investor. Pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha. Yang kedua, sebagai sarana bagi pendanaan untuk mendapatkan dana dari para investor. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Ada beberapa pelaku yang terlibat di dalam pasar modal dan lembaga penunjang lainnya yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Yang pertama, emiten. Emiten ini adalah badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperjualbelikan. Perusahaan ini melakukan penawaran efek berupa obligasi, saham, ataupun surat berharga lainnya. Para emiten memiliki beberapa tujuan yang sudah tertuang dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Antara lain, yang pertama, perluasan usaha. Yang kedua, memperbaiki struktur modal. Yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang kedua, ada investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan utama investor dalam pasar modal yaitu pertama, memperoleh dividen yang ditujukan pada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha menguasai perusahaannya. Yang ketiga, berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Harapannya agar perusahaan mendapat keuntungan lebih dari harga yang dibeli sebelumnya. Yang ketiga, ada lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang ini memiliki peranan penting di dalam mekanisme pasar modal, yaitu pertama, penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi. Kedua, perantara perdagangan efek. Yang ketiga, penanggung atau lembaga yang dipercayai oleh investor sebelum menanamkan modalnya. Yang keempat, perusahaan surat berharga, yaitu mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari dua unit, yaitu sebagai pengelola dan penyimpan dana. Selanjutnya, pasar modal memiliki dua jenis. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan. Yang kedua, ada pasar sekunder, yaitu tempat terjadinya transaksi jual beli saham
di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Lalu, ada dua fungsi pasar modal. Yang pertama, ekonomi. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar yang dapat digunakan untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Yang kedua, ada keuangan. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva. Dan yang terakhir, manfaat dari pasar modal antara lain yaitu pertama, menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diverifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Dan terakhir, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Baik, itu dia materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.